Selamat pagi, salam merupakan televisi Indonesia. Semoga sistem berdoa dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya mohon maaf karena udah bersebulan nggak upload. Karena saya ada kesibukan, ada acara sibuk beresin film. Bukan hanya satu atau dua channel. Oke. Dan kita langsung fokus saja pembahasan dan pertanyaan kawan kita kali ini. Itu ayam gak usah digubis ya suaranya. Pembahasan dan pertanyaan kawan kita kali ini, dia bertanya kenapa sih merpati jantan player yang over CC penyelesaian akhirnya boom, kenapa cuma sanggup terbang 3, 4, sampai 5 kali. Di sini kita bahas karena perbandingan yang banyak merpati player tim-tim besar yang terkenal pasti playernya rata-rata over CC. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai final dengan terbang berkali-kali, bisa 10 kali ke atas, masih sanggup. Kenapa begitu? Di sini kita bahas, semoga bermanfaat video kita pagi ini. Salam merupakan selamat pagi, itu ayam berisik, jangan dipedulin. Oke, kita fokus ke pembahasan awal. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen. Terima kasih banyak untuk yang komentar bertanya kenapa bang, kemana aja lu bang, kenapa nggak bikin video, kenapa nggak lucu curhatin pertanyaan gua. Oke, saya mohon maaf karena saya ada kesibukan beresin film, bukan 1-2 channel aja, cukup lama prosesnya, terus ada acara. Kali ini kita langsung fokus saja sesuai ke pembahasan awalnya, di mana kawan kita dia bertanya gini nih, playernya over CC, turun ngebom, tapi cuma sanggup terbang 3-4 kali. Saya jawab, di sini kalau kita bandingkan dengan tim-tim besar yang punya merpati playernya over CC juga, kenapa mereka masih bisa sanggup terbang 10 kali ke atas sampai final? Padahal CC-nya besar kan? Kenapa begitu? Di antara perbandingan tersebut, yang penting satu fokus. Sesuai pertanyaan kawan kita. Yang pertama saya jawab, karena tidak didukung dengan faktor tulangan yang tebal. Bukan yang besar, yang tebal. Itu pasti 100% pasti. Jadi merpati player jantan yang over CC-nya berlebihan, penyelesaian akhirnya ngebom. Itu kalau tulang dadanya nggak tebal bang, itu bakalan cepat kerasa sakitnya di badannya. Karena turunnya bukan cuma tangan sama kaki, tapi pasti badan yang ikut jatuh. Apalagi cuman lapaknya sekam. Itu lebih parah. Sedangkan matras saja banyak yang tewas untuk merpati over CC, apalagi cuma sekam. Itu jawaban yang pertama. Tolong perhatikan perkakas yang utama untuk merpati jantan player over CC itu tulang dada yang tebal, bukan yang besar. Banyak yang masih salah paham tentang tulang dada yang besar dan tebal di luar sana. Itu urusan mereka, tapi di sini saya berkata sejujurnya sesuai fakta. Tulang dada yang besar belum tentu bisa mendukung merpati yang CC-nya berlebihan, tapi tulang dada yang tebal udah pasti sanggup mendukung daya tahan si merpati tersebut yang memiliki karakter turun ngebom atau CC yang berlebihan. Nah, kenapa kita bandingkan dengan tim besar di sana? Karena mereka memiliki player yang sama dengan player yang berlebihan over CC. Kalau kita bilang kan turun ngebom berkali-kali, bahkan 10, 12, sampai 15 kali. Kenapa begitu? Sini bang, saya kasih beberapa pengalaman sedikit. Meskipun orang bilang, bang lu nggak pernah video di lapangan. Bang, gua fokus dari duit, bukannya hiburan terus, fokus ke lapangan. Enggak bang, kita bisa bayar orang ke lapangan gampang. Selama lo fokus dari duit, lo punya duit, oke? Aman, bukannya gua orang kaya, enggak. Intinya kita bisa berbagi antara penghasilan untuk di hobi sama penghasilan untuk orang. Kembali lagi, nggak usah ngawur-ngawur ke jawaban. Kenapa begitu? Kenapa player tim besar selalu bisa sampai final dengan playernya yang over CC berlebihan? Sini bang, kita kasih sedikit pemahaman logikanya aja. Meskipun banyak orang nggak sadar. Kita pemain kecil punya player over CC, tim besar punya player yang sama over CC. Kenapa mereka yang tim besar lebih tahan lama, bisa sampai final, bahkan bisa sampai juara nasional? Karena apa bang? Karena gini, kita yang tim kecil cuma sanggup lomba di paling perlombaan 3 juta, 5 juta, 7 juta. 7 juta juga jarang. Rata-rata per tiap minggu A itu 3 juta, 5 juta, atau 3 juta, 5 juta per tiap minggu A. Itu pun 2 minggu sekali kan biasanya kan. Karena seminggu duduk telur pertama, lalu minggu A, minggu B, minggu A, minggu B, minggu A. Dan setelannya minggu A, B, dan C. Biasanya ada. Oke, ini kan nggak mungkin dong minggu C lomba, biasanya jarang, bahkan nggak ada.
Nah gini, kalau memang kita tim kecil yang punya player yang CC-nya cukup besar, kita sering masukin, apa ya? Terlalu sering kita ikutin lomba di perebutan juara dengan hadiah 3 juta, 5 juta, itu otomatis kan 2 minggu sekali. Player yang terlalu over CC ini nih, butuh waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Jadi nggak cukup dalam waktu 2 minggu sekali atau seminggu sekali dia istirahat, terus cabutan telur, nunggu mandi keket lagi di minggu A, terus hari minggunya lomba. Enggak. Karena gimana? Kayak mana nggak sakit dia kan? Kami sudah pasti masuk lagi. Jumat sudah pasti, kadang Sabtu juga dimasukin. Minggu lomba. Otomatis dalam 4 hari atau 3 hari, itu merpati dimainin terus dan pasti kerasa sakit di badannya kalau memang perkakasnya nggak mendukung di tulang dada yang paling utama. Sedangkan perbandingannya kalau di tim besar, kenapa tim besar ini player utama dia yang CC-nya besar-besar sanggup terbang sampai 20 kali ke atas, 10-15 kali ke atas. Karena apa? Karena mereka jarang mengeluarkan merpati tersebut. Kalau ngambil fisik oke lah, masih setelan A gitu kan. Ngambil fisik kan mereka nggak terlalu jor-joran ngambil ngolongin dari atas terus-terusan sampai bawah, enggak. Ngambil fisik beda sama sistem lomba. Kenapa begitu? Karena tim besar hanya mengeluarkan player-player yang CC-nya besar itu khusus untuk tabanas yang cukup besar, misalnya hadiah 35 juta, 50 juta, mobil second, bahkan mobil baru, atau sampai sekian M untuk lombanya biasanya kan. Itu mereka khususkan player yang memang over CC, dikhususkan untuk mengikuti event-event besar, bukan mengikuti jagungan yang hadiahnya cuma 3 juta, 5 juta tiap minggu aja. Karena apa? Karena mereka tahu perawatan yang pertama mahal, yang kedua si merpati player yang over CC ini butuh istirahat yang cukup panjang untuk memulihkan daya tahan tubuhnya setelah dilombakan dengan konsisten selalu mengeluarkan CC yang besar. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi bukannya tim kecil ini nggak punya burung over CC, bukan, atau nggak sanggup bersaing dengan over CC si tim besar ini, bukan. Karena kita salah mindset pikiran kita dengan berharap kita punya player minggu A yang over CC, berharap setiap minggu A kita bisa meraih juara, meraih podium. Enggak bosku. Kinerja performa merpati kalau mau konsisten itu yang pertama perawatan, terus karakternya jelas, perkakasnya mendukung. Kalau memang punya over CC, perkakasnya nggak mendukung, ya pasti terjadi masalah hal seperti itu. Dan lama-kelamaan nanti kinerjanya bakalan menurun. Karena apa? Karena jam istirahatnya masih kurang. Sedangkan jam terbang untuk lombanya selalu kita paksakan. Kita nggak perhatikan nih kesehatan si merpati. Kita cuma ngeliat, oh fisik dia dari luar bagus, seger, oke lanjut lomba minggu A. Biasanya begitu. Itulah kenapa kalau untuk lomba-lomba yang 3 juta, 5 juta, merpati yang lebih banyak CC-nya ngebom itu cara yang konsisten biasanya. Kalaupun paling sanggup 2 kali minggu atau 3 kali minggu, stop. Biasanya gitu. Karena apa? Karena nggak sanggup daya tahan tubuhnya. Cuma, akan tetapi kalau memang sisinya besar, perkakasan didukung, biasanya bakalan sanggup. Bisa berkali-kali lipat, nggak usah jauh-jauh. Kayak kita bilang legenda merpati kita, quit. Sampai di blacklist, nggak boleh ikut lomba. Karena apa? Karena mungkin dia konsisten, perawatannya maksimal, terus daya tahan tubuhnya bagus, perkakasnya yang pasti mendukung. Untuk pertanyaan kawan kita kali ini mungkin sudah saya jawab dengan jelas. Apa masih kurang? Kalau sekiranya masih kurang, silahkan di kolom komentar. Oke? Saya rasa cukup untuk VT kita pagi ini. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.